Oke, Faradina dengar suara saya. Dina. Oke, Zahra. Zahra. Oke, Gina. Sudah dengar ya? Fikri. Yuda. Oke, sekarang saya share screen sesuatu tentang soal ya. Untuk klarifikasinya nanti di akhir ya. Bentar, bentar. Mana ya? Oh, ini. Ya, ini dia. Halo. Iya, iya. Dengarin dulu. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, judulnya Matrix. Banyak kelihatan kan? Kabur, kabur. Kalau gitu saya miringkan HP saya. Saya landscape kan. Masih kelihatan. Oke, ini saya landscape ya. Ya, memang terpotong. Berapa nanti saya ke atas kan. Jadi matriks ini adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris atau kolom-kolom. Bentuknya itu kayak gini nih. Yang ini. Nah, kayak gini kelihatan kan ya? Nah, eh, pada awalnya ini apa nih Nura ini? Pada awalnya matriks dimaksudkan sebagai bentuk lain dari penulisan data-data sejak sebuah tabel ya. Sebagai contoh diberikan sebuah tabel ketidakhadiran 3 orang siswa pada belajar tambahan selama 3 hari. Jadi sebenarnya penulisan matriks ini itu ditulis berdasarkan tabel sebenarnya. Seperti ini. Ini diubah jadi matriks seperti ini, terdiri dari baris dan kolom. Ini baris tuh yang ini nih, ini baris. Kalau kamu perhatikan, ini namanya baris. Satu, dua, tiga. Yang warna kuning tuh. Itu baris, jadi barisnya ada tiga. Nah, terus kalau yang dimaksud dengan kolom, kolom tuh ini. Satu, dua, tiga. Berarti ordo, ordo dari matriks ini adalah 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Paham maksudnya? Oke, coba saya mau tanya. Kalau misalkan saya bikin matriks misalnya matriks B sama dengan gitu. Terus di sini satu, ini 0, ini 2, ini 3. Nah, saya mau tanya nih. Coba Dina, ini matriks ordo berapa kali berapa Dina? Din, ini matriks ordo berapa kali berapa ini? Dina, ini matriks ordo berapa kali berapa? Enggak mendengarkan. Dengarkan makanya. Saya ulangi lagi ya. Ini yang dimaksud dengan matriks ordo berapa kali berapa, itu lihat dulu barisannya ada berapa. Contohnya misalkan ini barisannya ada satu, dua, tiga, ya kan? Lalu yang ini kolomnya ada berapa? Satu, dua, tiga. Karena ada barisnya ada tiga dan kolomnya ada tiga, maka ditulis ini adalah matriks berordo 3 kali 3. Nah, pertanyaan saya, kalau yang ini ordonya berapa? Fikri,
Berapa ordonya? Yang lingkaran merah. Dua kali dua. Yang lainnya gimana? Ada yang masih belum paham? Ini siapa yang bilang belum? Oke, jadi caranya gampang banget. Kamu tinggal gini aja loh. Kamu lihat ini matriks bentuk matriksnya. Habis itu kamu lihat ini berapa baris. Ini berapa baris? Dina, dua baris. Terus kamu lihat ke secara kolom, secara tegak lurus. Ini ada berapa kolom? Itu bisa berarti ya dua kali dua tulisannya. Itu saja. Oke, saya hapus. Terus kalau misalkan ada matriksnya begini nih, matriksnya namanya matriks C, ditulisnya kayak gini aja nih, 3, 4, 5. Ada yang tahu nih ordo berapa kali berapa? Ada, ada ordonya, berapa kali berapa? Ada yang bilang satu kali satu, ada yang bilang tiga kali satu, ada yang bilang satu kali tiga. Yang netral udah pasti salah ya. Ya, ini nggak ada. Oh, iya. Ini coba perhatikan baik-baik ya. Ini barisnya ada berapa? Ada satu kan. Oke, sekarang kamu lihat lagi nih kolomnya. Satu, dua, tiga. Berarti satu kali tiga. Sampai sini ngerti ya? Masih bisa dihitung kolomnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, terus berikutnya. Nah, ini bentuk penulisan matriks itu benarnya sampai tak terhingga sih ya. Sampai banyak banget. Terserah berapa baris, berapa kolom itu terserah. Jadi yang dikatakan baris dari suatu matriks itu adalah elemen-elemen yang disusun secara mendatar. Sedangkan kolom itu elemen-elemen yang disusun secara tegak. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ditulisnya A, M kali N. M-nya itu menunjukkan berapa banyak barisnya, N-nya itu menunjukkan berapa banyak kolomnya seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, ini terdapat beberapa jenis matriks. Yang pertama tuh ada matriks baris. Ini yang barusan tadi saya kasih contoh yang ini nih. Itu matriks ordonya satu kali empat. Kenapa dikatakan yang ini satu kali empat, yang A? Karena barisnya cuma satu, tapi kolomnya kalau dihitung ada empat. Lanjut, terus ada lagi matriks kolom. Kalau yang matriks kolom ini, kalau kalian perhatikan ya, di sini barisnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, ada tiga baris. Terus kolomnya cuma ada satu. Berarti baris dulu kamu sebutkan tiga, kolomnya ada satu. Oke, oke berikutnya. Ada lagi matriks persegi. Matriks persegi itu dia bentuknya kotak ya, kayak persegi. Kayak gini nih bentuknya nih. Bentuknya itu dia ukurannya tiga kali tiga, kotak sampingnya angkanya semuanya ada angkanya ya. Ada lagi yang namanya matriks segitiga. Nah, matriks ini mirip sebenarnya dengan matriks persegi, cuma perhatikan angkanya deh. Coba kan perhatikan angka-angka yang ini. Bentar. Apa yang bikin beda? Ada ya, ada nol-nolnya di situ yang ngebuat yang membentuk nolnya ini kalau jadi kayak semacam segitiga.
Ya. Jadi bisa juga bentuknya nanti kayak gini, dia segitiga nol-nolnya ada di bagian pinggir ujung kanan seperti itu. Oke, terus ada matriks diagonal. Perhatikan sebentar. Ini kenapa dikatakan matriks diagonal? Karena bentuknya, coba perhatikan angkanya diagonal. Nggak harus begitu sih. Bisa juga dia menunjukkan angkanya itu dia diagonalnya begini. Yang lainnya nol. Iya, diagonal. Makanya dikatakan matriks diagonal. Lalu ada lagi namanya matriks identitas. Dia sama kayak matriks diagonal sebenarnya, cuma bedanya angkanya selalu satu 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 di bagian diagonalnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada matriks datar. Matriks datar adalah matriks yang banyaknya baris lebih besar daripada banyaknya kolom. Sedangkan matriks tegak adalah matriks yang banyaknya kolom lebih besar daripada banyaknya baris. Yang A itu termasuk matriks datar. Ini sudah jelas ya. Banyakkan apa ini? Kenapa dikatakan matriks datar tadi? Karena banyaknya baris. Ya, oke. Berapa Gina ini ordonya? Baris dulu Gina. Dua kali tiga. Kalau ini maksudnya barisnya lebih besar, itu bukan berarti barisnya lebih banyak, bukan begitu maksud saya. Barisnya lebih besar. Itu barisnya ini di dalam satu baris ini dia kayak panjang gitu loh barisnya. Barisnya itu panjang. Sedangkan yang bagian yang B itu ini kolomnya lebih besar. Itu berarti kolomnya itu lebih panjang ke bawah. Maksudnya begitu. Apa? Garis garis yang B. Matriks yang B itu disebut matriks tegak karena panjangnya kolom itu lebih panjang daripada barisnya. Maka dikatakan matriks tegak. Sedangkan yang ini yang bagian A, matriks A itu dikatakan matriks datar karena barisnya itu lebih panjang daripada kolomnya itu sendiri. Kalau yang B ini ordonya berapa kali berapa ya? Betul, 3 kali 2. Oke, nggak ada masalah ya harusnya ini ya. Next. Ya, dari barisnya dulu. Oke, berikutnya yang ini nih. Ini namanya matriks transpose. Matriks transpose itu maksudnya dia diubah tuh. Dibalik yang tadinya kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini nih, coba kamu lihat yang di lingkaran merah. Itu kalau kamu perhatikan secara apa namanya mendatar ya, secara mendatar. Di sini kan 20, 26, 31 ya. Terus kalau kamu perhatikan secara kolom, itu 223, yang ini 061. Nah, ini posisinya itu diubah. Halo? Oke. Posisinya diubah itu seperti yang di sebelahnya ini. Coba perhatikan baik-baik gimana itu pengubahannya. Ah, iya. Coba perhatikan sendiri. Itu gimana tuh? Menurut kalian gimana pengubahannya?
Ya, seperti itulah ya. Oke, saya lanjutkan. Iya, intinya yang dikatakan Fikri tadi dari landscape jadi potret atau potret jadi landscape. Tolong lihat di nomor satu, UA itu yang ini, kelihatan ya. Nah, di situ sudah ada jawabannya juga. Itu contoh-contoh nanti saya kasih di Google Classroom. Tentukan ordo matriks A. Ada masalah tentukan ordonya. Kali tiga. Sebutkan unsur-unsur dari matriks baris ke satu. Ya. Terus sebutkan unsur-unsur unsur-unsur matriks kolom kedua. Oke. Eh, salah tulis saya. Berapa, berapa? 3 dan 0 ya? Oh iya, kolom kedua ya. Iya, betul. Sip. Terima kasih sudah deteksi. Kolom ya. Oke. Kalau yang kedua menentukan transposnya, ada masalah dengan menentukan transposnya. Ayo, ada yang masih nggak ngerti? Tuh, anjing sih. Jalani, tolong mute kan anjing. Jangan-jangan saya itu. Ya, oke. Ini ada masalah nggak untuk menentukan transport matrix yang ini nih? Ya betul. Coba perhatikan ini. Ini kamu pindah begini. Ngerti nggak nih? Nggak sembarang dong. Coba liatin garis merahnya. Itu baris baris merahnya itu saya garisin 30 negatif satu. Itu dipindah menjadi tegak jadi 30 negatif satunya menuju ke bawah. Yang itu hijaunya kan datar tadi. Saya hijau-hijaunya saya bikin datar terus saya pindah jadi tegak. Posisinya saya berubah. Terus yang kuning-kuning itu juga saya ubah menjadi posisi tegak. Coba saya coba saya tanya, misalkan nih ada matriks namanya B. Terus saya bilang di sini 2 7 1, terus ini negatif 3 0 5. Nah, saya tanya nih, B transposnya kayak apa nih? Ada yang bisa nulis gak di layar? Bisa, bisa. Ada kayak tombol pulpen di sebelah kiri. Ya itu gini bisa. Ah, ah, ya betul ya. Untuk gini jawabannya ya. Dikasih tanda plural begini. Oke, ada pertanyaan tentang transpose? Oke ya. Baiklah, saya hapus. Saya lanjut lagi. Nanti yang di nomor 3 mungkin agak sedikit lebih sulit. Tapi selama kamu bisa persamaan aljabar,
Ya, mungkin bisa. Saya kasih tipsnya deh. Tipsnya adalah gini. Coba pastikan kamu baca dulu soal nomor 3. Kamu baca dulu soal nomor 3, diketahui matriks A sekian, matriks B-nya sekian, baru dikatakan di sini A sama dengan B. Apa maksudnya A sama dengan B? Maksudnya A sama dengan B itu artinya setiap angka di matriks A ini, duh, salah lingkaran. Yang ini itu pasti sama di bagian matriks B juga. Jadi R otomatis pasti sama dengan 2Q. R sama dengan 2Q. R-nya kan kita nggak tahu ya. Q-nya juga kita nggak tahu. Berarti R sama dengan 2Q ini kita jangan selesaikan dulu karena kita nggak tahu. Pokoknya setiap ada dua huruf, setiap ada dua huruf waktu kamu sama dengan kan begini, setiap R sama dengan 2Q. Ini kan ada dua huruf nih bacaannya. Itu jangan diselesaikan dulu. Kamu cari yang ketika kamu tulis, itu dia cuma ada satu huruf. Apa ya? Saya misalkan ini 7 dengan yang P ditambah 3Q. 7 sama dengan P ditambah 3Q. Ada berapa huruf ini? Nah, dua ya. Berarti ini jangan diselesaikan. Kira-kira pilih yang mana? Yang cuma ada, kalau kita sama dengan kan cuma ada satu huruf. Coba ya, 2R sama dengan 2R. Ini ada berapa huruf? Ini ada dua ya. 2P min 3 sama dengan 5. Ini ada berapa huruf? Ini cuma ada satu huruf doang. Berarti ini bisa diselesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Ini pindah dulu ya, negatif 3-nya pindah. Jadi ini pindah jadi ditambah 3. Ini sisa 2P saja. Oke, karena nggak cukup saya pindah di atas saja. Jadi 2P sama dengan 8. Sampai sini ngerti? Ya. Sampai sini ngerti Dina, Zara, yang lainnya? Kenapa sama dengan 8? Jadi P sama dengan 8 dibagi 2. 8 ini dibagi dengan 2 yang ada di sini. Berapa Lela nih? Lela nih yang saya tanya ya. Berapa Lela nih? 4. Oke, berarti P-nya 4. Diingatin, P-nya 4. Nah, karena P-nya 4, P-nya di sini 4 berarti kita bisa pakai yang ini, 7 sama ini. 7 sama dengan P ditambah 3Q. Berarti 7 sama dengan 4 ditambah 3Q. 4 yang ini, 4-nya dipindah ke sini, jadi 7 dikurang 4. Kita bisa juga nulisnya negatif 4 ditambah 7 gini juga bisa. Kita lebih suka nulisnya 7 kurang 4. 7 kurang 4 itu ada 3. Berarti Q sama dengan 3/3 sama dengan 1. 1 ya. P-nya 4, Q-nya 1, diingatin. P-nya 4, Q-nya 1. Ini sebentar lagi mau selesai ini zoomnya. Sekarang kita mau nyari R. R sama dengan 2Q. Q-nya tadi 1 kan? Q-nya 1. Ah, R 2. Ya, jadi nilai R-nya jawabannya adalah 2. Oke, caranya cukup panjang ya, tapi seperti itu. Ya, kalau udah terbiasa
Oke. Ya, panjang. Ya, betul, ini ada jawabannya juga. Ya, yang di nomor 4. Kalian lihat ya. Halo? Ya, ini dia bilang katanya A sama dengan B transpose. Berarti B-nya ini harus kamu ubah dulu. Transpose. Ini tadinya tuh begini, diubah jadi gini. Ngerti kan? Itu sama dengan kan. Terus, lihat nih. Ini 5. Sama kan? Nah, kita dapat tuh B sama dengan 3C. Ini ada berapa huruf? 2. Nanti nggak bisa diselesaikan. Kita cari yang lain. Yang kira-kira cuma dapat satu huruf. Kayaknya ini bisa nih. Berarti B-nya berapa? Kenapa bisa 3? 6 bagi 2 ya. Oke, B-nya udah dapat. B-nya sudah dapat. Terus, oh ini dia. Pakai yang ini nih. Yang B sama dengan 3C. B sama dengan 3C. Berarti C-nya 1 ya. Karena 3 bagi 3. Sekarang yang ini nih. 6C 4D. 6C 4D. Nah, berarti 6 kali C, C-nya 1, berarti 6 ya. 6 bagi 4. Berarti D sama dengan 6 bagi 4. Berarti 3/2. Tidak apa-apa. Jadi jawabannya 3/2 ya. Itu ada di, kenapa? Tentukan elemen matriks A baris kedua, kolom ketiga. Matriks A baris kedua yang mana? Ini baris kedua, ya kan? Baris kedua, ini kolom ketiga. Berarti mana? Yang D. Yes. Jadi tadi jawaban berapa ya?